Amumu, sesosok mumi kuno yang melambangkan kesedihan dan kesendirian, berkelana dari Surima berkeliling dunia mencari seorang teman. Dikutuk oleh mantra kuno, Amumu ditakdirkan untuk selamanya sendirian karena kekuatan sentuhannya yang bisa mengubah apapun menjadi kehancuran serta malapetaka. Mereka yang pernah melihatnya menceritakan tentang sosok Amumu sebagai mayat hidup kecil yang dibungkus oleh perban kusam berwarna seperti lumut. Amumu telah mengilhami banyak mitos, cerita, dan legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Semua ini seolah memisahkan keberadaannya di antara fiksi dan juga realita. Orang Surima sepakat dalam beberapa hal. Angin selalu berhembus dari barat di pagi hari, bulan pertama adalah sebuah pertanda buruk, harta karun selalu terkubur di bawah batu besar. Tapi soal kisah Amumu, mereka tak menemukan kata sepakat. Satu cerita mengaitkan Amumu yang dulunya berasal dari keluarga kaya raya di Surima yang mati tertular wabah penyakit yang mematikan. Anak bungsunya, Amumu yang juga tertular penyakit itu, dikarantina di ruang khusus di bawah tanah yang hanya ditemani oleh seorang gadis pelayan yang simpati mendengar suara tangisan dari balik dinding. Dia selalu berupaya menghiburnya dengan bercerita tentang kekuatan sihir milik neneknya dulu. Suatu pagi, gadis itu membawakan berita bahwa saudara Amumu yang lain telah mati sehingga membuatnya sebagai Raja Tunggal Surima. Sedih karena tidak kuat melihat Amumu terus ada di dalam sana, dia membukakan pintunya kemudian berlari untuk memeluknya. Amumu juga ingin memeluknya. Tapi begitu kulit mereka bersentuhan, Amumu mundur menyadari bahwa dia juga telah membunuh pelayan itu sama seperti yang dia lakukan pada keluarganya. Mendengar kematian cucunya, nenek gadis itu menilai Amumu sebagai sosok yang menakutkan. Baginya, Amumu sama seperti seorang pembunuh. Dengan kutukan yang dideritanya, Amumu terjebak dalam penderitaan yang seolah mengurungnya dari keindahan dunia. Kisah kedua menceritakan bahwa dia adalah putra mahkota yang sangat kejam dan sombong. Dalam cerita itu, Amumu sudah ditakdirkan untuk menjadi Raja Surima di usia muda. Dia memaksa orang lain untuk memberikan dirinya kekuatan dewa dari matahari. Amumu mencari The Eye of Angor, sebuah relik kuno yang terkubur dalam di bawah tanah yang katanya mampu memberikan kehidupan abadi kepada siapapun yang memiliki hati yang teguh. Dia mencari harta karun tersebut selama bertahun-tahun dengan sejumlah budak yang menggotongnya melalui labirin katakom, mengorbankan nyawa mereka sendiri sehingga membuat sang raja bisa terus melaju mencari harta tersebut. Amumu akhirnya berhasil mencapai gerbang emas di mana banyak sekali tukang batu yang berupaya menebus segel pintunya. Sebagai raja muda yang masih labil dan akan mendapatkan The Eye of Angor, tak dinaya budaknya tersebut malah berupaya untuk menggagalkannya dan menguncinya di balik pintu itu sekuat-kuatnya. Ada yang bilang bahwa dia menderita di dalam kegelapan selama bertahun-tahun lamanya sendirian sehingga membuatnya gila dan mencakar kulitnya sendiri lalu membuat dirinya akhirnya dipenuhi perban. Kehidupannya memang diperpanjang oleh keabadian yang diberikan oleh relik tadi, tapi sebagai gantinya, efek kutukan itu membuatnya selalu sendirian. Ketika serangkaian gempa bumi menimpa bangunan di bawah tanah yang akhirnya membuat dirinya keluar ke permukaan, Amumu tidak sadar berapa lama waktu yang telah dia lalui di dalam sana, mencari penebusan atas apa yang telah dia sebabkan dalam hidup ini. Ada juga cerita yang menceritakan bahwa Amumu adalah pemimpin Surima pertama dan terakhir yang berasal dari bangsa Yordle yang memiliki hati sebaik manusia. Untuk membuktikan musuhnya salah, dia rela berjanji untuk jatuh miskin hingga dia berhasil menemukan teman sejati, demi meyakinkan rakyatnya untuk membantu sesama warga Surima lainnya. Meskipun Yordle lainnya banyak melintas di depannya, tidak ada satupun yang mau menawarkan bantuan. Kesedihan Amumu ini tumbuh sampai dia mati dan sakit hati. Tapi kematian bukanlah akhir. Untuk memenuhi janjinya itu, dia masih berkelana mengarungi padang pasir untuk mencari seseorang yang mampu memulihkan rasa percayanya pada manusia. Perbedaan cerita ini meskipun berbeda, mereka semua bersifat paralel. Apapun keadaannya, Amumu selalu dikisahkan untuk hidup dalam kesendirian, selamanya tanpa siapapun. Siapapun yang mencoba dekat dengannya akan berubah menjadi batu.
Di malam hari saat musim dingin yang panjang ketika api sangat sulit untuk ditemukan, mumi kecil ini mungkin akan terdengar berjalan di padang pasir mencari tahu apakah dia bisa mencari teman atau tidak. Apapun yang Amumu cari, penebusan, pertemanan, atau sedikit kebaikan, semuanya seperti mengejar angin barat di pagi hari tidak akan pernah terwujud.